Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan memenuhi hati kita pada hari ini. Pernahkah kita merasa dilupakan? Sudah lama berdoa, tetapi jawaban belum datang. Sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan belum berubah. Bahkan mungkin muncul pertanyaan dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih mengingatku? Jika hari ini kita sedang berada dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan datang membawa penghiburan yang begitu indah. Tuhan berfirman dalam Yesaya 49 ayat 15-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sahabat terkasih, ini adalah sebuah janji yang tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berkurang, perhatian manusia bisa bergeser. Orang yang pernah dekat dengan kita bisa saja pergi. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dan perhatiannya kepada anaknya tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan Tuhan berkata, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Ungkapan ini menggambarkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Nama kita selalu ada dalam perhatiannya. Setiap doa yang kita panjatkan didengarnya. Setiap air mata yang kita sembunyikan dilihatnya. Tidak ada satupun pergumulan yang luput dari pandangannya. Sahabat terkasih, ada seorang wanita tua yang tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sementara kedua anaknya bekerja di kota yang sangat jauh. Mereka jarang pulang karena kesibukan dan keterbatasan biaya. Setiap pagi ia membuka jendela rumahnya, menyiram tanaman kecil di halaman, lalu duduk di kursi kayu sambil membaca Alkitab. Ada kalanya teleponnya tidak berbunyi berhari-hari. Pada hari ulang tahunnya pun ia sempat berpikir tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Hari itu ia tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Tanpa ia duga, beberapa ibu dari persekutuan wanita datang ke rumahnya. Mereka membawa kue sederhana dan menyanyikan lagu ucapan syukur bersama. Wanita itu tidak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir bukan karena kue atau hadiah yang diterimanya, tetapi karena ia merasa kasih Tuhan yang nyata melalui orang-orang di sekitarnya. Setelah ibu-ibu itu pulang, ia berbisik, "Tuhan, ternyata Engkau benar. Saat aku merasa dilupakan, Engkau justru sedang menunjukkan bahwa kasih-Mu tetap menyertaiku." Sahabat terkasih, mungkin kisah tadi tidak sama. Namun Tuhan yang menyertai wanita itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami. Ketika hidup berjalan lancar, kita merasa Tuhan dekat. Tapi ketika doa belum dijawab, pintu belum terbuka, atau pergumulan terasa semakin berat, kita mulai berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Dia tetap menyertai kita ketika kita merasa sendirian. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah, meskipun mata kita belum mampu melihatnya. Sama seperti seorang petani yang menanam benih, setelah benih ditanam, tanah terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di permukaan. Namun di dalam tanah itu, benih itu sedang bertumbuh sedikit demi sedikit hingga waktunya tiba untuk muncul ke permukaan. Sahabat terkasih, demikian pula dengan hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang menantikan pekerjaan yang baru.
Mungkin kita sedang bergumul dengan masalah keuangan. Mungkin kita sedang mendoakan pemulihan keluarga, kesehatan, atau menunggu seseorang kembali kepada Tuhan. Jangan menyerah. Jika Tuhan belum menjawab kita hari ini, bukan berarti Dia melupakan kita. Jika pintu belum terbuka, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Tuhan memiliki waktu yang sempurna, dan Dia sedang bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Sahabat terkasih, hari ini mari kita pegang janjinya dengan iman. Ketika manusia lupa, Tuhan tetap mengingat. Ketika manusia tidak melihat perjuangan kita, Tuhan melihat setiap langkah yang kita tempuh. Karena itu, jangan biarkan keadaan membuat iman kita menjadi lemah. Percayalah kepada janji Tuhan. Dia mengenal nama kita. Dia mengetahui pergumulan kita. Dia mendengar setiap doa kita. Dan Dia tidak pernah sekalipun melupakan anak-anaknya yang dikasihinya. Mari menjalani hari ini dengan hati yang penuh pengharapan. Apapun yang sedang kita hadapi, katakanlah dalam iman. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah kita sepanjang hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingat kami setiap saat. Ketika kami merasa sendirian, Engkau tetap menyertai kami. Ketika kami merasa tidak diperhatikan, Engkau melihat setiap air mata dan setiap pergumulan yang kami alami. Bapa, kuatkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Jauhkan kami dari rasa putus asa dan keraguan. Tolong kami agar tidak menilai kasih-Mu dari keadaan yang kami hadapi, tapi tetap berpegang pada janji-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa, berikanlah kami kesabaran, pengharapan, dan damai sejahtera. Bukalah jalan bagi kami yang sedang mencari pekerjaan. Pulihkan kami yang sedang sakit. Kuatkan keluarga yang sedang menghadapi masalah. Hiburkan setiap hati yang terluka. Dan nyatakan kasih-Mu dengan cara yang ajaib sesuai dengan waktu-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau tidak pernah melupakan anak-anak-Mu. Apapun yang belum kami lihat hari ini, kami percaya Engkau sedang mengerjakannya dan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari terus berjalan bersama dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, menguatkan, dan memberkati setiap langkah kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.